hari ini Tuhan, ajarilah kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu itulah mengubahkan kami. Biar firman-Mu itulah yang menginsapkan kami, membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bantu kami, tolong semua kami yang ada di tempat ini dan juga hamba. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Iya. Hari ini kabarnya gimana? Sehat semua? Iya, sehat ya. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama sesuai dengan kita punya tema 1 tahun ini supaya jemaat ini jadi penurut-penurut Kristus. Ada relevansinya dengan tema kita hari ini. Dia menginginkan kita sebagai saluran kehendak-Nya di bumi. Ya, Tuhan itu pengen kita menjadi saluran kehendak-Nya di bumi. Dan ayatnya hari ini ada di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Semuanya kita yang wanita baca ayat 7. Nanti yang pria baca ayat 8. Tadi aja ada tadi. Oke, kita baca bersama-sama yang semua wanita, dua-dua ya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Iya, tema kita ada di ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pengen supaya kerajaannya boleh dinyatakan di muka bumi. Bapak Ibu saudara-saudari, kita jangan punya konsep bahwa sorga itu nanti aja waktu kita mati kita masuk sorga. Terus kita selama di dunia kita nggak bisa menikmati suasana sorga, suasana tentang kerajaan Allah. Karena Alkitab bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang terjadi di sorga, apa yang ada di sorga, Tuhan pengen itu terjadi di muka bumi. Artinya Bapak Ibu, semua kita yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus, ada Tuhan di dalam kehidupannya, sudah seharusnya lah kita menyatakan kerajaannya di muka bumi. Karena Alkitab katakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan, soal minuman. Tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya ketika Bapak Ibu dimanapun bisa merasakan kebenaran, kebenaran itu adalah Allah sendiri. Alkitab katakan di dalam Yohanes, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah kebenaran itu melalui firman-Nya. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan yang Tuhan mau supaya kita menjawab doa Tuhan yang Dia ajarkan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang 10, supaya apa? Kita mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi. Artinya kita yang sudah percaya Yesus, seharusnya lah kita menyatakan kebenaran. Di mana ada kita boleh menyatakan sukacita. Kita boleh menyatakan, dikatakan kerajaan Allah bukan makanan minuman tapi kebenaran, damai sejahtera. Jadi ketika Bapak Ibu merasakan damai, itu merupakan kerajaan sorga. Jadi jangan pernah berpikir kerajaan sorga itu nantilah setelah kita mati dan kita pikir di muka bumi ini kita nggak bisa lagi merasakan damai sejahtera dan sukacita. Karena itu adalah doa Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan Tuhan menginginkan kita sebagai saluran, namanya saluran Bapak Ibu, kita merupakan sebagai perantara untuk bisa menyatakan, untuk bisa membagi. Minggu lalu Ibu Pastor sharing bagaimana kita boleh memiliki belas kasih, kepedulian
Dan hari ini kita belajar supaya kita sebagai saluran kehendak Tuhan di bumi. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa itu kehendak Allah? Kalau Tuhan pengen kita melakukan kehendak Allah, mungkin kita bilang apa itu kehendak Allah? Kita akan lihat beberapa hal. Kalau Tuhan pengen, yang pertama supaya kita ngerti apa sih, kenapa Tuhan pengen supaya kita menjadi saluran untuk melakukan kehendak Allah di muka bumi, untuk menghadirkan, untuk mengerjakan kehendak Allah di bumi. Yang pertama, kehendak Allah adalah cara lain Allah untuk menyatakan Tauratnya. Ini dalam PL, di dalam perjanjian lama, kalau kita bilang bahwa kita adalah orang yang mau menyatakan menjadi saluran untuk melakukan kehendak Allah bagi orang di sekitar kita. Yang pertama, bicara kehendak Allah itu adalah cara Allah untuk mengatakan perintahnya. Jadi kehendak Allah yang pertama, bicara kehendak Allah itu berarti kita taat, kita hidup di dalam perintah Allah. Jadi bicara tentang kehendak Allah itu selalu berhubungan dengan perintah Allah. Manakah perintah Allah? Perintah Allah tentunya ada di Alkitab. Bapak Ibu gak perlu nambahi, gak perlu ngurangi. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, itulah semua isi dari perintah Allah. Itulah kehendak Allah yang Tuhan rindu kita salurkan, menjadi saluran kerajaan Allah di muka bumi. Dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-8 dikatakan begini, aku suka melakukan kehendak-Mu, aku suka melakukan perintah-Mu. Dilanjut, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi kehendak Allah adalah salah satu dikatakan kita suka hidup di dalam Taurat, yaitu Taurat tadi saya katakan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu bilang saya ini adalah orang yang hidup dalam kehendak Allah, menyatakan kerajaan Allah di muka bumi, berarti orang waktu lihat kita, orang bisa lihat firman Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Orang boleh tahu bahwa ini orang adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Makanya dikatakan aku suka melakukan kehendak-Mu. Apakah itu kehendak-Mu? Taurat-Mu ada dalam dadaku. Selanjutnya Roma 2 ayat 17 sampai 18. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar. Jadi saya bisa tahu kehendak Allah, kenapa? Karena saya diajar dalam hukum Taurat, yaitu perintah Allah. Kemudian dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Artinya kalau kita bilang aku adalah orang yang melakukan kehendak Allah, standar kehidupan saya adalah firman, bukan berdasarkan kebanyakan orang yang melakukan. Hidup saya bukan relnya itu bukan, wah di sini semua di kantor semuanya pembohong, semuanya orang di kantor melakukan kejahatan. Lah kalau aku gak melakukan kejahatan rasanya gak enak. Hidup kita bukan berdasarkan kebanyakan, tapi dikatakan kapankah saya dikatakan sebagai pelaku ataupun orang yang melakukan kehendak Allah, waktu saya mau diajar oleh hukum Taurat, mau diajar. Tadi saya katakan Taurat itu adalah perintah Allah. Semua yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga saya bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak. Standarnya apa? Firman Allah. Karena disitulah semua terdapat kehendak Allah, dari Kejadian sampai Wahyu. Sekali lagi, bukan kehidupan berdasarkan apa banyaknya orang melakukan, bukan berdasarkan karena ini biasa semua orang kerjakan, bukan. Tapi kehendak Allah adalah yaitu perintah Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Dan perintah itulah yang mengajarkan seluruh kehidupan saya. Perintah itulah yang menjadi pedoman.
untuk saya tahu apakah saya melakukan kehendak Allah atau tidak. Selanjutnya, yang kedua, kehendak Allah juga, kalau kita lihat kehendak Allah, kalau kita bicara kehendak Allah, itu dipakai untuk menyebutkan segala yang diingini Allah. Ada satu hal yang kita harus tahu, apa yang paling diinginkan Allah. Yang paling diinginkan Allah adalah agar semua orang selamat. Kita akan bicara tentang saluran berkat, tentunya berkaitan dengan ini. Bicara tentang kehendak Allah, Bapak Ibu teman-teman semua harus tahu bahwa kehendak Allah adalah agar semua orang selamat. Siapapun itu, tapi memang mungkin kita bilang kalau semua orang selamat, apakah berarti tidak ada orang yang masuk neraka? Itu kembali kepada pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu berkata Bapak Ibu adalah orang yang melakukan kehendak Allah, seharusnya keinginan yang sama yang dimiliki Allah ada pada kita. Apa itu? Aku pengen keluargaku semua selamat. Aku pengen semua teman-temanku semuanya selamat. Aku pengen semua tetangga, teman bermain aku, teman arisan, teman semarga, semuanya selamat. Kenapa? Karena itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita bicara kita ini adalah orang yang akan menjadi saluran berkat kehendak Allah, berarti kita punya kehendak, keinginan, hasrat yang sama seperti Tuhan. Sampai dia mati di atas Kalvari, dia berikan dirinya hanya satu maksud, supaya manusia, inilah kehendaknya, semuanya diselamatkan, siapapun itu. Tapi ada orang yang memang tidak diselamatkan. Kenapa? Karena dia memilih. Ada yang nggak bisa, Tuhan nggak pernah paksa. Dia memberikan free will, kehendak bebas sama kita. Apakah kita mau binasa atau kita mau mengalami kehidupan yang kekal? Tapi yang pasti kehendak Allah adalah kita harus paham bahwa Tuhan menginginkan semua orang selamat, makanya dia mati sampai di atas Kalvari. Selanjutnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia apa? Ini kehendaknya, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kehendak Allah. Kalau kita mau berbicara, kita mau menjadi saluran berkat yang menjadi kehendak Allah, seharusnya hasrat ini nempel dalam hidup kita. Hasrat ini benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena inilah kehendak Allah. Kalau kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun sudah mengenal Tuhan, tapi kita tidak punya kehendak untuk menjadi saluran menyatakan kehendak Allah, yaitu apa? Agar semua orang diselamatkan. Agar semua orang bertobat, siapapun dia. Itulah kehendak Allah. Itulah keinginan Allah. Tuhan gak pernah lalai. Jangan pernah berpikir. Ada satu kali seseorang bilang sama saya, ayat ini dari dulu ngomongnya begini. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan pengen agar semua orang diselamatkan. Tuhan akan datang, tapi faktanya bertahun-tahun saya mau katakan sama kita hari ini. Itu adalah kedaulatan Tuhan, tapi hari ini bicara tentang kehendak Allah. Kehendak Allah adalah agar semua orang yang diciptakan oleh Allah, Allah mau dia ada di dalam kerajaannya. Itulah kehendak Allah, itulah keinginan Allah. Sebabnya Tuhan pengen kita menjadi saluran kehendaknya. Kehendak Allah itu dapat juga mengacu kepada apa yang diizinkan terjadi oleh Allah, sekalipun itu kita tidak inginkan terjadi. Ada yang namanya kehendak Allah. Saya nggak pernah punya keinginan kehendak untuk sakit, tapi faktanya saya sakit. Ada kalanya Tuhan harus izinkan itu. Dia bukan sedang menghukum, dia bukan sedang marah, dia bukan sedang menyatakan kemarahannya atau sedang mau menghukum kita, bukan.
Ada kalanya satu situasi di mana kita tidak inginkan itu, tapi ada yang namanya kehendak Allah. Dan kita nggak bisa lagi berkata jangan. Karena faktanya masalah, kadang penyakit, seringkali Tuhan izinkan untuk memilih hidup saya. Saya ada dalam masalah itu. Itulah kehendak Allah. Semua kita nggak pernah rancangkan. Ada masalah dalam kehidupan kita. Semua kita nggak pernah punya keinginan. Rumah tangga kita berantakan. Semua kita nggak ada punya keinginan bisnis kita kacau. Tapi faktanya ada yang di dalam itu Tuhan izinkan. Itulah namanya kehendak Allah. Kalau bicara tentang kita menjadi saluran berkat kehendak Allah, kita sedang berbicara dalam konteks ketiga hal ini. Saya bisa nggak waktu ada dalam masalah, saya bisa tetap orang lihat saya bisa jadi saluran berkat. Saya bukan marahi Tuhan, saya tidak komplain, saya tidak meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya orang melihat bahwa orang ini ada dalam hidup kehendak Allah. Dan akhirnya kita bisa jadi saluran berkat walaupun kehendak itu kita tidak inginkan. Ada banyak dalam hidup ini yang kita nggak pernah inginkan tapi itu terjadi. Dan itu seringkali memilih hidup kita yang kita nggak pernah inginkan itu. Itulah kehendak Allah. Dan kalau Allah yang berkehendak, gak ada satu orang pun yang bisa menghalaunya. Tadi lagu tadi bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan kita, tetapi karena kehendaknya lah semuanya jadi atas hidup kita. Dan apapun itu, pastikan bahwa kita akan jadi tetap saluran menyatakan kerajaan Allah. Tadi dikatakan doa tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Waktu kehendak Allah dinyatakan dalam hidup saya, mampukah saya tetap jadi saluran berkat? Kalau saya dalam keadaan oke, semua kehendak Allah baik, mungkin anak istri kita baik, suami kita baik, finansial kita baik, mungkin tidaklah sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Tapi kalau Tuhan mengizinkan ada kehendak yang tidak sesuai dengan selera kita, mampukah kita tetap untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini? Mampukah kita bisa tetap menyatakan perintah Allah dan orang bilang, orang ini ada masalah atau tidak, dia tetap hidup dalam kehendak Allah. Orang ini dalam keadaan sulit atau tidak, dia tetap hidup dalam kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Bukan bicara tentang saluran, bukan cuma bicara tentang finansial, bukan bicara tentang uang. Kalau bicara tentang uang mungkin kita banyak berkata aku nggak bisa menjadi saluran. Tapi ketika hidupmu bisa menjadi saluran berkat menyatakan kerajaan Allah. Waktu ada kehendak Allah jadi dalam hidupmu. Ada satu keadaan, satu situasi. Dan engkau tetap berkata aku akan tetap ikuti kehendak perintahmu, Tauratmu. Aku akan tetap hidup memilih ada di dalam kehendakmu. Dan dengan itu dunia bisa tahu bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3:17 berkata begini, sebab baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendak Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Inilah kehendak Allah. Ngebayang gak saya buat baik tapi menderita? Tapi saya tahu kebaikan saya karena saya melakukan kehendak Allah. Alkitab bilang lebih baik hidup dalam kehendak Allah sekalipun aku harus menderita, daripada aku bahagia tapi aku hidup di luar kehendak Allah. Aku hidup dalam kejahatan, hidup di luar perintah Allah. Hidup dalam kehendak Allah adalah jauh lebih baik, sekalipun itu merupakan penderitaan. Bagaimana kalau gitu menanggapi kehendak Allah? Kalau kita sudah tahu tadi 3 hal itu. Kehendak Allah berarti mengikuti perintahnya. Kehendak Allah berarti yaitu kehendak Allah menginginkan semua orang bertobat. Dan yang ketiga, kehendak Allah itu adalah sesuatu sekalipun itu gak enak sama kita, tapi itu terjadi sama hidup kita, kita deal dengan itu. Itulah kehendak Allah.
Nah kalau gitu bagaimana kita menanggapi kehendak Allah? Yang pertama, kita harus memahami apa itu kehendak Allah dalam setiap orang percaya. Kita harus tahu bagaimana kita hidup dalam kehendaknya sebagai orang percaya. Jadi yang pertama, kalau saya mau hidup di dalam kehendak Allah, saya harus pastikan dulu saya tahu apa sih kehendak Allah dalam hidup saya. Saya nggak perlu jadi orang lain. Saya nggak perlu jadi seperti Yosi. Yosi WL, saya itu bukan WL. Kehendak Allah supaya dia menyatakan kerajaan Allah di muka bumi, Tuhan izinkan dia, Tuhan berikan dia karunia menjadi seorang WL. Saya mungkin diberikan kehendak Allah yang berbeda. Tapi yang pasti adalah kita ini diinginkan Allah untuk menjadi saluran berkat kerajaan Allah. Tapi problemnya ada banyak orang yang gak tahu apa kehendak Allah dalam hidupnya. Tahun berjalan, bulan berjalan, hari berjalan. Percaya atau tidak, ada banyak orang yang gak tahu dia hidup untuk apa. Dia gak tahu tujuannya apa. Bicara tentang tahu dan memahami, mengerti mau kemana kita. Apa sih yang Tuhan mau atas hidup aku di 2025? Apa sih yang bisa aku kerjakan sehingga aku bisa menjadi saluran berkat kerajaan Allah di tengah dunia ini. Di tengah komunitas, di GKKD, dimanapun aku berada, di kampus, di sekolah, di kantor, di marketplaceku. Untuk apa Tuhan izinkan aku di GKKD? Untuk apa Tuhan izinkan aku ada di sekolah ini? Untuk apa Tuhan izinkan aku ada di kantor ini? Percaya atau tidak? Ada banyak orang yang gak tahu. Saudara, ada satu buku kita pasti pernah baca semua bukunya Rick Warren. Dia bilang begini, orang yang paling susah digoyang itu adalah orang yang ngerti dia mau ngapain hidupnya. Dia tahu tujuannya apa. Dia tahu apa kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga dia bukan menjadi orang kebanyakan. Sehingga dia bukan menjadi orang yang ngikut di mana lagi ngetren. Di mana yang lagi rame. Wah ini lagi ngetren, ini WL, dia ikut jadi WL. Wah ini lagi ngetren persekutuan, dia ikut jadi persekutuan. Saya mau katakan sama Bapak Ibu di tempat ini, kalau engkau mau menjadi saluran berkat di tahun 2025 ini, temukan dulu, pahami dulu apa sih kehendak Allah dalam hidup saya. Semua yang bukan kehendak Allah berani potong supaya apa? Hidupmu lebih maksimal, engkau lebih produktif, engkau bisa menjadi saluran berkat, menyatakan kebenaran, menyatakan damai sejahtera, menyatakan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Pahami dulu, kenali dulu. Supaya jangan nanti kayak orang Israel. Orang Israel itu 40 tahun mutar, nggak tahu mau ngapain. Waktu nggak sesuai komplain, waktu nggak sesuai bersungut-sungut. Kenapa? Karena nggak tahu hidup mau ngapain. Kenapa kita sering komplain? Kenapa kita sering marah? Kenapa kita sering kali nggak nyaman lihat kesuksesan orang lain? Karena kita nggak tahu kehendak Allah apa dalam hidup kita. Kalau kita ngerti kehendak Allah, kita nggak punya waktu untuk sirik sama orang lain. Karena kita tahu pun orang tersebut sedang hidup dalam kehendak Allah. Kita nggak akan pernah keberatan dengan kesuksesan orang lain karena apa? Orang itu pun hidup dalam kehendak Allah supaya dia menjadi saluran berkat untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Jadi yang pertama, jemaat GKKD di tahun 2025 ini, ayo temukan apa kehendak Allah. Buat goal. Hidup jangan cuma dijalani. Udahlah yang penting ngalir. Ngalir kemana? Air pun ngerti dia mau ngalir kemana. Dia selalu ngalir di tempat yang rendah. Gak bisa. Kita sekedar menjalani dan menjalani. Ya yang penting jalan. Yang penting ada ya semua pokoknya jalan aja. Kita harus tahu. Harus kenal apa sih kehendak Allah dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau kita tahu, kita pasti mengerti apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya,
Setelah kita tahu, ternyata tahu aja nggak cukup. Karena ternyata banyak orang tahu, ada satu pernyataan bilang begini, pengetahuan kita nggak akan pernah jadi apa-apa sebelum pengetahuan itu ditindaki dalam sebuah tindakan. Dia akan cuma jadi sebuah pengetahuan kalau saya tidak mengerjakan. Tapi yang kedua dikatakan kalau kita udah tahu apa kehendak Allah dalam hidup kita, kita harus mengabdikan diri melakukan kehendaknya. Nggak cukup hanya tahu. Nggak cukup hanya ngerti. Oh, aku tahu kok, aku itu aser. Tapi hidup tidak pernah diabdikan untuk aser. Hidup tidak pernah dikembangkan. Hidup cuma di situ-situ terus. Setelah kita tahu, abdikan. Abdikan itu bicara tentang ayo kita kasih, kita berikan, kita hidupi dengan apa yang kita tahu dari kehendak Allah. Wah, kalau jemaat GKKD semuanya di tempat ini tahu kehendak Allah dan mengabdikan dirinya kepada kehendak Allah, saya terlalu percaya tidak ada orang di tempat ini yang tidak hidupnya berbuah. Kalau dia tahu, kemudian dia abdikan dirinya kepada apa yang dia tahu, dia terjunkan dirinya kepada apa yang dia tahu, dia ceburkan dirinya kepada apa yang dia tahu. Saya percaya jemaat ini akan menjadi saluran berkat, menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Karena ada banyak orang yang tahu, tapi ada banyak orang yang gak bisa mengejawantakan apa yang dia tahu. Semuanya cuma berputar di sebuah pengetahuan. Dia tahu siapa Allah, tapi dia tidak pernah menghidupi siapa yang dia tahu. Dia tahu berdoa baik, tapi tidak banyak orang yang mengabdikan diri untuk datang berdoa. Dia tahu baik untuk melayani, tapi ada banyak orang yang tidak mau mengabdikan dirinya, menerjunkan dirinya untuk bisa melayani Tuhan. Tahu saja tidak cukup. Yesus menginginkan kita menjadi saluran kehendak-Nya di muka bumi. Kalau udah tahu, sekarang terjunkan dirimu dengan apa yang kau tahu. Kalau Bapak Ibu tahu mengasihi itu baik, terjunkan dirimu dengan apa yang kau tahu tentang kasih. Kalau yang kau tahu kasih adalah sesuatu yang bisa menghidupkan orang lain, tapi engkau sendiri tidak pernah menerjunkan dirimu untuk mengasihi orang lain, saya mau katakan, kau gak akan pernah tahu dan gak akan pernah menghidupi sebenarnya. Ada banyak orang, saudara kalau tanya ini semua tanya coba, kamu percaya gak kuasa doa? Doa itu bisa membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Semuanya percaya. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang mengabdikan dirinya, memberi dirinya untuk berdoa? Berapa banyak orang yang mau menerjunkan, menenggelamkan dirinya di dalam pengetahuannya bahwa doa itu berkuasa? Yesus menginginkan kita menjadi saluran kehendak-Nya di muka bumi. Bagaimana kita sebagai saluran kehendak-Nya di muka bumi? Yang pertama 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini kira-kira bilang begini, tadinya saya adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Kemudian Yesus memperkenalkan dirinya kepada saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya dipulihkan, saya menerima Dia dan saya berjalan dalam kehendak-Nya. Dia katakan apa? Kamu yang udah dipilih, yang udah ditebus, kamu imamat rajani, kamu bukan hanya untuk hidupmu sendiri. Kamu harus menjadi saluran. Bagaimana caranya? Kembalilah kepada orang-orang yang membutuh saluran kasih. Mereka membutuhkan kerajaan Allah sama kayak hidupmu dulu. Kau dulu hidupnya menjadi budak si jahat, budak nafsu, engkau cuma bisa memuaskan keinginanmu. Tapi sekarang kau hidup dalam kehendak Allah, dan kehendak Allah supaya kalau engkau dibebaskan, engkau menjadi saluran berkat. Di mana engkau pernah dibebaskan, di mana engkau pernah berpengalaman hidup di luar Tuhan.
Mungkin kau punya abang, punya kakak, punya adik yang belum percaya Yesus. Untuk itulah engkau dipanggil supaya engkau menjadi saluran kerajaan Allah bagi kakak, abang, adik-adik. Bukan membenci mereka, bukan menjadi eksklusif. Kemudian apa Galatia 2:20? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kehendak Allah. Kalau dulu kalau dikatakan aku hidup ini, tapi hidup aku ini bukan hidup aku lagi. Hidup aku ini punya Kristus. Berarti kalau hidup punya Kristus, aku harus menjadi saluran kehendak Allah. Apa itu? Kehendak Allah tadi salah satu adalah agar semua orang diselamatkan. Hiduplah di situ. Berikanlah diri di situ. Terjunkanlah diri di situ. Kasihlah waktu di situ. Jangan doanya Tuhan selamatkan keluargaku. Tapi kita tidak pernah datang, tidak pernah menyatakan kerajaan Allah bagi keluarga kita. Kita eksklusif, kita merasa diri kita paling benar, macam-macam. Dan ayat yang terakhir, kita baca sama-sama, dua iya. Karena bagiku hidup dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? I don't know, gak tahu. Kata Paulus. Paulus bilang begini, bagiku hidup di dalam Kristus ini, hidup adalah Kristus. Mati untung. Kalau hidup, lakukan kehendak Kristus. Kalau mati, untung. Dia diperhadapkan kepada dua kondisi. Aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada satu fakta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sama saya masih hidup, artinya Tuhan mau kita, Tuhan pengen, Tuhan punya keinginan, punya kehendak supaya hidup kita yang masih hidup ini, yang masih bisa ngomong, yang masih bernafas, berbuah. Karena kehendak Allah tidak ada satu orang pun yang binasa. Kalau kita mau jadi saluran berkat untuk menyatakan kerajaan Allah, tapi kita diam-diam aja. Ya Senin yang penting diam, Selasa diam, Jumat kita mungkin melayani, sudah begitu terus hidup setiap hari. Saya mau katakan kehendak Allah, keinginan Allah adalah apa? Kalau kita masih hidup, ayo kita lakukan kehendak Allah, kita berbuah. Amin. Kita berbuah. Orang-orang di sekitar kita, wah cukup banyak sekarang ini. Sekarang ini Bapak Ibu, aduh dunia ini udah kacau banget. Kalau kita tidak mempercepat, tidak mengembangkan, kita tidak menghidupi, kita tidak menerjunkan diri kita hanya sekedar tahu kehendak Allah, dunia akan semakin berantakan. Hari ini ada dua pilihan yang dinyatakan Paulus. Kita mau hidup atau mati? Hidup dan mati dua-duanya melakukan kehendak Allah. Paulus bilang begitu. Mati bukan berarti tidak melakukan kehendak Allah. Hidup dan mati itu sama-sama melakukan kehendak Allah. Tapi kalau faktanya ibu-ibu masih punya nafas, bapak ibu masih punya nafas, lakukan kehendak Allah, yaitu apa? Berbuahlah. Karena kehendak Allah, kita pengen menjadi saluran berkat, menyatakan kerajaannya di muka bumi. Dengan talenta, dengan karunia, dengan kemampuan, dengan apapun yang kita miliki. Hari ini Bapak Ibu, biar firman Tuhan di awal tahun ini membuat jemaat GKKD menjadi jemaat yang hidup dalam kehendak Allah. Sesuai dengan tema kita, menjadi jemaat penurut-penurut firman Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Kita berdoa. Mari hari ini Bapak Ibu, kita kasih waktu sebentar. Mari renungkan firman Tuhan. Januari kita sedang hidup di dalam minggu ketiga.
Saya nggak tahu berapa dari Bapak Ibu teman-teman mempunyai sebuah rancangan pada waktu mengawali tahun, duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata kepada Tuhan, apa yang kau inginkan aku bisa kerjakan di 2025. Adakah Bapak Ibu tahu kehendak Allah? Atau Bapak Ibu cuma sekedar mengisi waktu, mengisi hidup tanpa tahu apa yang mau dilakukan dan dikerjakan? Hari ini kalau Bapak Ibu udah tahu apa kehendak Allah, sekarang abdikan dirimu kepada kehendak Allah itu. Terjunkan dirimu, tenggelamkan dirimu dengan apa yang engkau tahu di dalam kehendak Allah. Mari hari ini buat rancangan kembali kalau engkau belum pernah buat. Minta Roh Kudus. Nanti waktu pulang di rumah, Tuhan aku mau tahu apa kehendak-Mu dalam hidupku. Supaya hidup aku gak mutar-mutar. Hidup aku tidak produktif. Karena ternyata Engkau pingin supaya aku menyatakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Menjadi saluran berkat kerajaan. Ajari aku apa yang bisa aku salurkan. Bawa aku untuk bisa ngerti kehendak-Mu. Bawa aku bisa paham apa yang Kau mau. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu GKKD. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.